Sampai mengatakan kepada nak, kalau kau kawin lagi nak, nggak usah ke rumah ibu. Allahu Akbar. Ini ibunya sendiri jemaah. Kakak beradik tidak mendukung. Sehingga orang yang melakukan poligami harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Makanya biasanya orang yang poligami itu ibadahnya nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya ingin poligami. Apakah berdosa bila istri melarang poligami? Apa yang harus dipersiapkan untuk poligami? Apakah istri yang dipoligami wajib akur? Ahibati billah. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan takdir kita. Ada orang yang ingin poligami tapi sampai mati. Allah kabulkan doanya. Suaminya mati. Dan tidak pernah poligami suaminya. Jadi kalau bicara istri itu cemburu. Istri itu nggak suka suaminya poligami. Bukan dia tidak suka sama poligami. Makanya kalau antum tanya sama wanita, dia akan mengatakan silahkan, ana tidak menentang poligami. Silahkan yang mau poligami, poligami. Yang penting jangan suami ana. Dia menentang poligami enggak? Enggak. Enggak menentang, cuma dia enggak siap gitu loh. Enggak siap. Makanya tidak diperintahkan oleh Allah laki-laki minta izin sama istrinya. Kalau syariatnya harus minta izin sama istri, ya tentu nggak terjadi poligami. Kecuali wanita-wanita yang memang mungkin dia punya keluasan hati. Dia katakan, fadl, silahkan kau menikah. Suaminya menikah, istrinya pingsan masuk rumah sakit. Padahal istrinya ngasih izin. Betul aja. Tetap sebagai seorang wanita, itu ujian para wanita. Makanya tidak disyariatkan suami untuk minta izin. Dan ahibati fillah. Di negeri kita. Perzinaan itu sangat mudah sekali. Dan kita tahu juga bagaimana pezina itu dikasih nama sekarang PSK. Sarana untuk itu kemudahan. Dan pernikahan itu sulit. Jangan nikah dua, nikah satu. Orang tua ngomong gini. Antum masih umur 18 tahun. Padahal sudah punya keinginan, nggak bisa. Harus sidang dulu. Kalau berzina nggak perlu umur. Maka kita berada di tempat yang kita harus berjuang memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga negeri kita dijaga oleh Allah Jalla Jalla. Baik. Apa yang harus dipersiapkan untuk poligami? Seorang laki-laki dia harus punya kemampuan bersabar yang lebih ketika dia poligami. Karena ketika dia nggak poligami saja, ada badai di rumahnya. Ya kita tahulah, kita ini jamaah yang istrinya satu, dia lihat dia ribut sama istrinya ngambek padahal nggak poligami. Kalau antum poligami, antum harus punya genset 5 paling enggak. Kalau padam PLN, bisa hidupin satunya. Padam lagi, hidupin lagi satunya. Hidupin. Harus sabar jemaah. Dan Rasulullah SAW sabar menghadapi istri-istri. Beliau tidak membuat istrinya menerima dengan tangan besi. Enggak. Tapi dengan beliau bersabar. Bayangin ya. Sampai Allah Jalla Jalaluhu menegur Nabi SAW. Nabi itu ditegur. Karena demi mengakurkan istri-istrinya.
Beliau sampai mengharamkan sesuatu yang halal buat beliau. Allah sampai mengatakan, wahai Nabi, kenapa engkau sampai mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Gara-gara engkau ingin mencari keridhaan istri-istrimu. Gimana istri-istri Nabi ini bikin makar di antara mereka, jemaah? Sampai kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya seharusnya 1+1 berapa? Ini 1+1 0. Mana istrimu? Wallahu a'lam. Kayaknya anak ditakdirkan gak punya istri. Padahal dia ingin poligami. Dan bagi yang ingin poligami, engkau harus benar-benar mempersiapkan kesabaran tadi. Karena lingkungan tidak mendukung, jemaah. Lingkungan gak dukung. Jangan bicara istri yang pertama. Jangan bicara mertua. Kadangkala orang tua sendiri gak dukung. Orang tua sendiri. Sampai mengatakan kepada nak, kalau kau kawin lagi nak, gak usah ke rumah ibu. Allahu Akbar. Ini ibunya sendiri, jemaah. Kakak beradik tidak mendukung. Sehingga orang yang melakukan poligami harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Makanya biasanya orang yang poligami itu ibadahnya nambah. Karena dia nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Dulu enggak, biasa poligami. Makanya Nabi SAW nikah sama putrinya Abu Bakar. Nikah lagi biasa. Karena sahabat semua melakukan itu. Sampai sahabat yang istrinya cuma satu itu mungkin jarang. Dan janda pada masa itu laris. Kenapa? Karena janda ini jadi jandanya Abu Bakar dinikahi sama Ali bin Abi Thalib. Ketika jadi janda. Jadi mereka ada yang memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan di saat janda itu banyak. Dan lapangan pekerjaan sedikit. Dan mereka tidak diperhatikan, apa yang akan terjadi? Jadi apa tuh janda-janda? Maka antum persiapkan kesabaran. Kemudian antum lihat kemampuan antum. Jangan sampai antum nafkah belum mampu. Kemudian antum nikah lagi. Apakah istri yang dipoligami wajib akur? Enggak. Enggak wajib akur, jamaah. Yang jelas mereka wajib taat sama suaminya.